mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Kenapa mengerti setiap yang dirasa? Karena kita tuntas mengesahkan zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Maka tidak ada penglihatan kita di alam ini kecuali wujud Allah. Betul tak, Bu? Semua yang ada ini adalah wujud, bukti ada Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan itu seperti kita melihat nampak sepatu. Ini mohon maaf nih, tak ada maksud menyindir ya. Nampak sepatu suami kita. Nampak suaminya. Nampak suami. Yang nampak sepatunya. Maka kalau bisa kita melihat seperti itu, inilah disebut mengerti setiap dirasa, paham setiap dilihat. Tidak ada lagi penghinaan kepada makhluk. Tapi kalau tidak sampai di level itu, enaknya berkata, bujang kelera. Kenapa? Berarti menghina bujang kelera, menghina yang mencipta Allah. Apa bukti paham? Apapun dilihat, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, terakhir astagfirullah. Tidak ada lagi. Karena yang nampak Allah bukan man huwa illa huwa. Yang ada sebenarnya tiada, yang tiada terlihat itulah yang ada. Maka yang kita cari semuanya yang tidak terlihat wujudnya, tapi itu yang kita cari. Senang, rindu, cinta, asam, asin, pahit, benci, semuanya yang baik. Berarti lanjut kita di halaman berapa tadi Bunda? Halaman 7 ya? Itu diulang lagi. Iya 7. Ustaz, itu diulang lagi. Diulang lagi. Berarti lanjut halaman 8. Martabat zat, martabat sifat. Martabat udah. Kemarin itu baru zat, sifat, asma, af'al. Ya. Nah, kita coba sini. Kalau seandainya udah diingatkan ya. Iya, ya. Soal. Adapun 20 sifat itu berapa martabat? Martabat itu apa? Nah, martabat itu apa? Tingkat. Nah, pertanyaannya, adapun 20 sifat itu berapa martabat? Jawab. Adapun 20 sifat itu ada 3 martabat. 1 martabat zat. Kedua martabat sifat. Ketiga martabat asma. Jadi kalau mengesahkan zat, sifat, af'al. Kalau martabat zat, sifat, asma, tidak masuk af'al. Jawab. Ya. Adapun martabat yang sifat 20 itu ada 3 martabat. Martabat zat, martabat sifat, dan asma. Soal, mana yang disebut martabat zat dan mana yang disebut martabat sifat dan mana yang disebut martabat asma? Jawab. Adapun martabat zat itu, itulah sifat nafsiyah dan salbiyah. Ada yang ingat sifat nafsiyah dan salbiyahnya? Nafsiyah wujud, salbiyah kudrat, iradah, ilmu, hayat, sami, basir, kalam. Itu. Nah, jadi martabat zat itu adalah sifat nafsiyah dan salbiyah. Salbiyah Ibu ya? Salbiyah bukan yang 7 Bunda, yang 6. Jadi berarti salbiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Berarti salbiyah adalah kudrat, bukan
Qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. 5. Iya, 5. Itu salbiyah tuh Ustaz. Asal dia. Jadi kenapa martabat zat itu yang 5 dan yang 1? Coba kita tengok. Wujud yang ada sesungguhnya Allah. Selain Allah tidak ada yang ada. Semuanya perumpamaannya seperti hakikat bayang-bayang. Jadi mau batu, pasir, manusia itu sebenarnya wujud Allah. Hakikatnya bayang-bayang, maka disebut hamba. Lalu baqa, selain Allah tidak ada yang baqa. Jadi ibu ada duit beli apa, ternyata kiamat tidak kekal. Penulisnya Agus Mustafa, itu salah seorang ahli nuklir Indonesia, ya, dosen teknik itu ya. Lalu qidam, tidak ada yang terdahulu kecuali Allah. Ada dulu kita bernyanyi Neil Armstrong naik ke bulan, abad keberapa dulu? Neil Armstrong tuh. Ada ingat? Neil Armstrong naik ke bulan mungkin abad entah 16 atau 17, sementara Allah ciptakan bulan jauh sebelum Neil Armstrong. Manusia mengkaji tentang zarrah, Allah ciptakan zarrah. Itu dia. Itu dahulu. Qidam, baqa. Apalagi? Qiyamuhu binafsihi. Selain Allah ada penyerupaan. Allah laisa kamitslihi syai'. Maka kita jumpa dengan seseorang, nih bu, ini rasa-rasa di mana lah kena. Padahal kita tidak pernah ketemu. Baru sampai ke Bangkinang, tapi kok ada yang serupa dengan. Begitu juga tempat, begitu juga tumbuhan, begitu juga. Jadi jangan sangkone iku mirip laki si anu. Bawa mulu, bu aja, jam bu RT mengangak-angak itu laki ibu di situ. Padahal orang yang serupa. Itu dia, serupa ya. Jadi Allah laisa kamitslihi syai'. Muhalafatul hawad, qiyamuhu bi nafsihi. Selain Allah tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Ibu, kita melahirkan pakai perlu orang enggak? Berarti hebat kucing dari kita kan? Itu dah bu. Kucing tidak ada bedanya, nyusul aja. Langsung lahir dia kan? Itulah kucingnya, hebat kucing dari kita. Hebat kucing dari kita. Nah, batu ini tidak bisa berdiri di situ. Masjid ini tidak bisa berdiri. Kita juga tidak bisa langsung berdiri. Dibantu. Allah qiyamuhu binafsihi. Selain Allah tidak ada yang bisa. Maka dimasukkan salbiyah dan nafsiyah itu masuk di sifat zat. Ya, nafsiyah. Apalagi wujud qidam, baqa, muhalafatul hawadis, wahdaniyah. Nah, memang dia sendiri ya. Selain Allah berbilang. Betul tak betul? Tangan berbilang kiri dan kanan, hidung berbilang kiri dan kanan, kepala, mulut, mata, manusia, pohon, semuanya berbilang. Anda ada, Allah tidak berbilang. Maka untuk sampai kepada Allah wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Kalau ada cita-cita dia berbilang. Berbilang. Betul tak betul? Cita-cita pasti berbilang, hajat juga berbilang, kehendak juga berbilang. Bagaimana caranya? Iradat minallah. Nah, makna hakikat di makrifah. Dan ini naskah ini udah ditranslate ya? Udah dicetak, udah ada. Itulah yang ditranslate Pak Ustaz. Iya. Iya, nantilah kita apakan ya? Terkirimkan ya. Ada. Itu sifat yang disebut martabat zat, yakni sifat nafsiyah dan salbiyah. Sampai di situ Bunda, ada yang ragu?
nafsiyah itu apa Pak Ustaz? Nafsiyah itu diri. Diri sebenar diri Allah. Nah, itu dia. Maka martabat zat itu adalah martabat diri. Zat itu. Maka nanti di atas ini kan ada diri sebenar diri, ada diri terdiri, ada diri terperi. Nah, itu dia keadaannya. Lanjut. Dan martabat yang kedua, martabat sifat. Adapun martabat sifat itu ialah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Kenapa disebut sifat ma'ani? Ya. Sifat ma'ani itu ada 7. Nanti yang tadi, yang 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam. Ma'ani berarti sesungguhnya. Siapa ma'ani? Tidak ada yang mengangkat kecuali Allah. La itu yang sesungguhnya. Jadi ma'ani itu. Dan berarti martabat asma itulah sifat ma'nawiyah. Kalau begitu ma'nawiyah berapa benda? 7 lagi. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallimun. Maka mempadukan antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah, lahirlah iradat minallah. Maka saat kita sholat, makamnya la qadirun. Bukan saya yang mengangkat tangan, melainkan qudrat Allah. Wala muridun, bukan saya yang ingin sholat, tapi iradat minallah. Araftu rabbi bi rabbi, Allah yang nyembah Allah. Coba kalau tak percaya kita. Ibu kalau untuk mengenal diri sendiri, apa yang ibu butuhkan? Kaca cermin? Kaca cermin, Bu? Ibu yang mengadakan kaca cermin? Betul? Ibu yang beli? Untuk apa ibu belikan kaca cermin? Untuk mengenal diri sendiri. Sekarang yang butuh kaca itu kita atau kaca itu butuh kita? Kita butuh kaca. Kita yang butuh kaca untuk mengenal diri. Allah yang butuh Muhammad, yang butuh makhluk untuk kenal dirinya ada. Maka rasa durian itu yang butuh kulit durian. Paham lagi kira? Rasa durian dia butuh kulit durian. Kalau tidak, dia tidak diketahui rasa durian ini. Itu durian. Makanya kalau kita beli ada buah matoa, buah matoa rasa durian, itu namanya tak dicuakin antara. Jadi perlu, maka orang menjual situ ada jual minuman rasa jeruk. Walaupun ditulis rasa jeruk, tetap dibuat gambar jeruk di situ untuk membuktikan rasa itu sama dengan. Untuk apa tujuannya? Kajian ma'rifat tidak ada tersembunyi. Kajian ma'rifat itu ilmu pasti. Kajian ma'rifat itu tajalli, transparan. Itulah kajian ma'rifat. Maka orang-orang eksak sangat suka kajian ma'rifat itu. Profesor Maskur itu orang eksak. Agus Mustafa itu orang eksak. Al-Farabi eksak. Al-Kindi eksak. Ibnu Maskawai orang eksak, ilmu pasti. Itu martabat sifat, dan martabat asma. Maka yang dapat nama itu Allah, yang dapat pujian itu Allah. Ada tidak pujian lagi kepada makhluk nanti, Bu? Berarti kalau pujian selain Allah, maka berbilanglah pujian, maka masuklah kita sirik habi. Nah, aku enak aja bernyanyi.
demi cintaku padamu. Tuhan malele pagi jepotang. Kalimat demi itu hanya Allah kepada makhluk, itu pertanda makhluknya punya i'jaz, punya kelebihan. Nampak kemarin waktu Senin kemarin wazir ya. Jadi gantian wazir. Minggu komplek ya. Jadi itu namanya i'jaz. Jadi setiap Allah bersumpah kepada makhluknya, makhluk itu punya kelebihan. Wadduha ada kelebihan. Wal asri ada kelebihan asar. Was samti ada kelebihan matahari. Wal fajri demi fajar ada kelebihan fajar. Wal qamar ada kelebihannya bulan. Betul tak? Wal mantimun tidak ada tuh, betul. Kok demi dia makhluk berkata demi kafir zindik dia, ya. Betul tak? Soal masuk lagi Bu. Ya. Kenapa sifat wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, ya, masuk kepada sifat kaya? Apa jalannya? Sifat kaya. Kaya itu apa arti kaya? Kaya itu apa? Kaya pokoknya apa tuh kaya? Lapang. Lapang harta, lapang rumah, lapang hati, lapang memiliki segalanya. Itu namanya kaya. Itu ya, boleh, tidak ada masalah. Itu kaya namanya ya. Tapi kalau seandainya dibilang orang kaya itu mampu memberi dan menolong, masuklah kira-kira itu orang kaya. Walaupun ada segala-galanya, tapi tidak mampu memberi dan menolong. Miskin dia. Mana kira-kira itu? Tidak kaya ya. Berarti kalau begitu semua kita bisa jadi orang kaya. Orang kaya mati orang miskin. Itu. Maka jangan pernah menunggu setelah kaya harta baru memberi. Tapi kaya jiwa ini sedikit pun dia tetap memberi. Itulah yang kaya. Maka setiap yang kaya dia bersyukur. Setiap bersyukur pasti ditambah Allah SWT. Ibu pernah tidak menengok Bu? Sekarang kan banyak TikTok tuh. Dia juga pemulung, ketemu pengemis dengannya. Saya belum makan. Dia baru jual Bu kara-kara tuh. Nah kita bagi dua. Bukankah orang kaya rendah hati? Itu yang kaya. Sehingga iri hati kita Bu ya. Pemulung tuh naik haji di hari ini, betul tak? Naik haji dia Bu. Yang duit banyak belum tentu kadang bisa berangkat. Itu, itu yang kaya ya. Nah pertanyaannya, kenapa sifat kidam, sifat baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi masuk kepada sifat yang kaya? Bagaimana jalannya? Jawab. Adapun sifat yang 5 ini dia masuk kepada sifat yang kaya karena sifat yang 5 ini bernama kaya zat. Nah, kan bukan kaya harta. Kaya zat yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada dikerenakan dengan suatu kerena. Kadimnya tiada permulaan. Baqanya tiada berkesudahan. Muhalafahnya tiada sesuatu yang menyerupainya. Qiyamuhu binafsihinya tiada yang berkehendak dia kepada yang lain untuk berdiri. Tak perlu tempat dia berdiri. Kalau kita qiyamuhu binafsihi berdiri perlu tempat dan waktu, betul tidak? Makanya kepada yang mulia di Pertuan Agung Datuk Saparudin Lombok,
kami persilakan mengambil tempat. Betul Bu? Waktu dan tempat dipersilakan. Allah tidak butuh tempat dan waktu. Itulah dia kaya. Nah, itu dia Bu ya. Coba tengok. Allah tuh kemarin di kajian makrifat, walaupun sebentar kita udah masuk. Siapa Allah tuh kemarin Bunda? Iya, siapa dia? Rupa. Nah, ialah aku yang bernama Allah, rupa daripada rahasianya yang batin. Dia tidak punya tempat. Coba tengok, ini izin. Bu Ajah boleh ya? Bu Ajah Serehe. Atau ya yang Bu RT dulu ya. Tuh Bu RT sekarang, Bu RT dulu. Itu dia. Coba kita tengok. Siapa nama Bang Haji? Pohan. Abang Pohan. Dia ada tempatnya di tempat Bu Ajah, betul? Dimanapun Bang Pohan pergi, tempatnya secara hakikat ada di hati Bu Ajah. Tapi dia tidak mempunyai ruang dan waktu. Bisa ada Bu Ajah mencampakkan bahwa Bang Pohan bukan suami ibu. Dah. Dibuang pun hati, dipenggal pun leher. Tidak bisa. Betul. Tidak ada ruang dan waktu, tapi dia ada. Dia qiyamuhu binafsi. Tidak bisa dicampakkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena di level rohani, di level wajah kita. Ini wajah, tuh di level wajah, bukan rupa. Rupa ada bentuk, bisa Bang Pohan di sana, tinggal di kita. Bisa kemana? Tapi rohnya tidak bisa tinggal. Nah, seperti itulah pandangan hadap yang tidak bermasa, tidak berkira, sama pagi, sore, siang dan malam. Kalau kita bisa istiqomah, itulah keselamatan dan kemuliaan sesungguhnya. Bisa melihat wajah sendiri. Lebih bisa nampaknya, udah. Coba dibayang-bayang gitu. Jangan aku senyum apa. Lain nampak. Begitu jauhnya baru ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan belajar. Nah, jangan suatu. Maka sebelum berzikir itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Buka mata satu. Tengok di kaca tu. Simpan. Nanti ibu tersenyum sendiri ibu, mulai nampak. Biasanya kalau yang pengalaman yang kita temui, ini pertama nampak oleh kita. Nampak hidung kita sendiri, nampak senyum kita, nampak wajah utuh, nampak batang tubuh terus. Merinding, pasti menangis. Dia cantik, ibu aja delima rupanya, tidak seperti foto. Kalau foto kalau siang, ya hancak, tiba subuh. Kalau wajah rupa yang batin, dia tidak pernah terpengaruh oleh ruang dan waktu. Dia cantik selamanya. Dan dia tidak pernah mati. Casing yang mati, betul? Tidak pernah mati. Maka bisa ibu komunikasi dengan nenek siapapun, opung siapapun, mbak siapapun yang telah jutaan tahun. Selama dapat alamat siapa namanya, bisa komunikasi. Itulah pembuktian Isa alaihissalam. Dia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Betul Bu? Tak terbatas. Itulah kekayaan. Maka dia mampu memberi ya. Itulah ya, tidak perlu tempat dan waktu. Itulah sebabnya disebut dia sifat kaya. Sampai di situ Bunda. Ada yang ragu. Kok antara yo tidak mau nampak itu nah. Sudah ke Bunda. Waalaikumsalam.
Kalaulah betul kita masuk mencemplung di level hakikat dan makrifat ini, disinilah yang disebut dalam kajian hidayah bab yang ke-6 pada menyatakan taat ibadat yang batin, bagian pasal yang ke-9, redha dengan qada Allah. Redha. Tidak ada kecuali ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Maka Allah berkata nanti, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak kuciptakan kamu kecuali untuk ibadah kepadaku, bukan mencari harta. Salah kita. Mencari harta belum tentu selamat, tapi kalau untuk ibadah, harta dapat. Nikah untuk ibadah, bekerja untuk ibadah, betul? Sawah ladang binatang ternak untuk ibadah. Kadang yang sedikit di lubuk kita lupa. Kita hidup di dunia tujuannya mengumpulkan harta. Habislah kita. Karena harta berbilang, setiap berbilang dia terbatas. Karena harta dihitung, setiap dihitung dia terjangkau. Tapi kalau ibadah, dia tidak terbatas. Contoh ibadah bukan? Pakai baju ibadah, ibadah, jilbab ibadah, pakai hanaswi ibadah, ibadah, himlora, ibadah, betul tak? Ibadah, duduk ibadah, ibadah. Kapan? Sesuai yang disebut syar'i. Apa syar'i? Syariat. Apa syariat? Aturan. Apa di aturan? Al-Quran dan hadis. Nah, itu dia. Mau berjalan ibadah. Bagaimana jalan? Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh dan sombong. Melihat ibadah, lihat. Bagaimana ya? Wala tusair haddaka linnah. Jangan melihat dengan sebelah mata. Siapa? Berarti sombong. Nah, itu dia. Jadi semuanya ada aturan yang benar. Jadi apa tujuan kita? Mencari ridhonya dan ibadah. Jadi sholat bukan ingin masuk surga, bukan takut neraka, tapi ingin menyenangkan Allah. Kalau Allah udah senang, ridho dia, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Zalika liman rabbah. Allah puas memberi surga kepada kita, kita puas dengan surga Allah. Itu lebih. Surga itu tahu Ibu. Nanti sekali-sekali kita buka pula kitab Tanbihul Ghafilin. Itu juga udah sedang translate ya. Siap nanti kita banyak pula ya. Itu dalam ukukul ya, tentang bab surga. Ternyata ciri-ciri penghuni surga itu, apa ciri-ciri penghuni surga? Apa diminta dapat. Itu tanda-tanda di surga. Tak kau nak doyan lemon, ada doyan lemon. Goreng pisang apa nama? Pisang kipas, datang pisang kipas. Kopi tak bertulang, datang. Jadi ciri-ciri surga itu. Jadi nanti amal dunia wa amalul akhirah. Siapa yang buta di dunia, dia buta di akhirat. Siapa yang tidak dapat surga di dunia, tidak ada surga di akhirat. Berarti dari dunia ini kita dapatkan surga itu. Apa ciri-ciri surga? Apuntannya dapat. Inilah ilmu makrifat. Niat itu adalah doa. Niat itu adalah ilmu pasti. Niat, kapan niat dilakukan? Antara alif dan roh. Kalau begitu alif dan roh langsung aksen. Niat tanpa dikerjakan itu namanya bercita-cita. Bukan niat. Besok niat korban tuh tengok dilapangkan tuh niat. Saya naik haji rencana, mana nama porsinya? Dan nak balaki tahu kok siapa nama?
Nak lagi nama jodoh dah tentu. Itu cita-cita namanya. Betul bu? Niat itu pasti. Maka dalam Islam itu nomor satu kajian fikih itu kajian makrifat. Niat nomor satu. Niat itu pasti. Mengobati orang duduk di level itu. Orang datang dengarkan suara hati. Sehat, sehat, sehat. Senyawa luar dan dalam menyebutnya kun fayakun. Ini tidak disiko menyebut tidak kan sehat cenderung. Tapi di amplop tabal lainnya katanya. Itulah dan namanya. Disebutlah orang pintar namanya. Kalau bahasa pasar dukun namanya. Dia tidak boleh berbohong. Harus sama luar dan dalam. Kan situasi sekarang banyak penerimaan ya. Nah, nampak anak tuh, yes, amin, lulus gitu. Kau doa, ya Allah, luluskanlah anakku. Tapi nampak anak tuh berkeringin menjawab, tidak akan lulus dulu. Karena di dalamnya susah dapat. Harus sama luar dan dalam, kata-kata dan suara. Pambuk kata-kata dan suara. Maka niat tidak kata-kata, tidak suara, tidak lafaz, tidak kalam. Ciri kata-kata itu dia punya gigi, dia punya lidah, dia punya mulut. Hati tidak punya lidah, dia tidak punya mulut, dia tidak punya. Maka qasdul qalbi, maka dia langsung